Kemajuan teknologi di era globalisasi membuat pemanfaatan media sosial di Indonesia saat ini berkembang sangat luar biasa. Dengan pengguna aktif di internet sebanyak 196,7 juta pengguna. Sehingga tidak heran jika masyarakat menggunakan internet sebagai sumber informasi. Sayangnya, karena kebebasan di internet, cukup banyak hoax yang tersebar dengan cepat di sekitar kita. Apa itu hoax? Hoax adalah informasi palsu yang dibuat untuk dipercayai secara luas sebagai fakta. Intinya, hoax adalah kebohongan. Hoax dibuat untuk menyebarkan informasi agar menjadi viral. Biasanya, hoax menyebar melalui email, status atau tweet media sosial, berita atau artikel di web, dan juga broadcast message melalui aplikasi chat. Hoax ada karena pihak yang tidak bertanggung jawab, karena didasari oleh berbagai motif untuk mendapatkan materi atau keuntungan. Popularitas. Yang ketiga, iseng. Maka dari itu, bagaimanakah cara kita dalam mengidentifikasi hoax? Yang pertama, periksa data dan fakta. Ketika membaca sebuah berita media sosial, perlu kita periksa apakah berita itu hoax atau tidak. Perhatikan dari mana berita berasal dan dari mana sumbernya. Bandingkan informasi atau berita dari sumber yang berbeda. Bedakan informasi ataupun data berdasarkan opini dan fakta disertai dengan bukti dan kesaksian. Sebaiknya, berita ataupun informasi yang didapat berasal dari institusi yang resmi. Yang kedua, cek keaslian foto. Di era teknologi digital saat ini, informasi bohong atau hoax dengan menggunakan foto atau video terus bermunculan. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit untuk provokasi pembaca. Cara untuk cek keaslian foto bisa memanfaatkan aplikasi. Langkah pertama, pengguna bisa menginstal ekstensi reverse image search. Kemudian, klik kanan foto yang hendak diperiksa. Lalu, pilih All Search Engine. Setelah itu, lihat Yandex dan lihat daftar gambar yang mirip dengan gambar yang hendak diperiksa. Cek keaslian foto dan video menggunakan teknologi dari Google Images untuk memeriksanya, yakni dengan melakukan drag and drop. Setelah itu, kita dapat melihat apakah foto itu sesuai dengan foto yang digunakan oleh berita yang serupa. Jika tidak, maka dapat dipastikan bahwa itu adalah berita hoax. Cara selanjutnya untuk mengatasi hoax adalah dengan bergabung ke dalam grup anti-hoax. Grup ini tentunya dapat membantu kita agar terhindar dari berita-berita hoax yang tersebar di berbagai media. Kredibilitas dari berita atau informasi yang kita terima harus berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Di mana di Facebook terdapat grup anti-hoax yang sudah terverifikasi seperti Forum Anti Fitnah, Hasud, dan Hoax, atau bisa juga mengikuti fanpage seperti Indonesian Hoax Buster, Indonesian Hoaxes, dan grup Sekolci Hoax. Kalian juga dapat membuka situs web Kominfo serta akun sosial medianya, atau kalian bisa mengikuti akun Instagram turnbackhoax.id. Hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung mengarah ke pihak tertentu. Judulnya yang provokatif sengaja dibuat untuk menarik minat dan rasa penasaran dari pembaca. Isinya pun bisa diambil dari informasi atau berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai dengan yang dikehendaki oleh pembuat hoax. Oleh karenanya, apabila menjumpai informasi atau berita dengan judul provokatif, sebaiknya kita mencari referensi berita serupa dari situs online resmi. Kemudian bandingkan isinya apakah sama
atau berbeda. Serta pastikan untuk membaca informasi secara keseluruhan sehingga kita dapat mengetahui sejauh mana fakta yang dimuat dalam informasi atau berita tersebut. Dengan demikian, setidaknya kita sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Selanjutnya, yang terakhir, cermati alamat situs. Perhatikan awal alamat situs. Jika alamat situs berawalan HTTPS, kemungkinan situs tersebut aman. Jika awal alamat situs HTTP tanpa S, kemungkinan itu hoax. Selanjutnya, kenali dan pahami untuk domain web tersebut. Rumus untuk alamat domain web adalah seperti ini. Lalu, untuk lembaga pemerintahan, domain webnya seperti ini. Sedangkan untuk web kampus seperti ini. Lalu, untuk perusahaan, domain webnya seperti ini. Untuk sekolah dan madrasah seperti ini. Dan ini adalah domain web yang biasanya berpotensi hoax. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL yang situs dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tak sampai 300. Artinya,